Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas soal-soal sosiokultural untuk P3K. Nah, udah lama banget kita nggak bahas soal-soal dan di video kali ini aku kembali membahas soal-soal dan aku mungkin bakalan setiap hari upload teman-teman ya karena tugas latsar aku udah selesai. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. Saya terinspirasi dengan rekan kerja saya yang peduli dengan orang lain meskipun berbeda latar belakang budaya. Nah, ini merupakan salah satu soal sosiokultural yang mana menurut aku soal sosiokultural itu adalah soal yang paling gampang teman-teman dari segala macam tes P3K ya. Nah, jadi ini tuh soal yang paling gampang banget. Jadi jangan sampai ini salah, jadi harus benar semua. Nah, kira-kira jawabannya apa? A sangat sesuai, B sesuai, C ragu-ragu, D tidak sesuai, E sangat tidak sesuai. Nah, di sini kita terinspirasi dengan rekan kerja kita yang peduli sama orang lain meskipun berbeda latar belakang budaya. Nah, jadi di sini poin utamanya adalah saling menghargai, membantu orang lain ya tanpa memikirkan latar belakangnya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sangat sesuai, teman-teman. Jadi kita terinspirasi nih dengan rekan kerja kita yang tidak diskriminasi terhadap orang lain gitu ya. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Poin 4-nya adalah yang A, poin 3-nya adalah yang B, poin 2-nya adalah yang C, poin 1 maaf ini poin 5 ya teman-teman, poin 5, kemudian poin 4-nya adalah yang B, poin 3-nya yang C, poin 2-nya D, dan poin 1-nya adalah yang E. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Lingkungan kerja saya sedang ada perayaan Hari Besar Agama yang berbeda dengan saya. Saya bisa mengendalikan emosi karena rawan konflik. Oke, ini kira-kira jawabannya apa? A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, jadi di sini di lingkungan kerja kita ada perayaan Hari Besar Agama yang beda dengan kita nih, ya. Jadi beda agama nih. Nah, di sini kita bisa mengendalikan emosi supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik ya, karena ini tuh rawan konflik teman-teman ya. Nah, kira-kira apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju, sangat setuju, atau tidak setuju? Nah, di sini jawabannya jelas yang A ya, sangat setuju ya teman-teman. Dan poin penting ASN itu peran fungsinya itu sebagai perekat bangsa salah satunya ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi supaya tidak terjadinya rawan konflik sehingga disitulah fungsi kita sebagai ASN adalah perekat bangsa teman-teman. Nah, jadi poin tertinggi, poin 5-nya itu adalah yang A, kemudian poin 4-nya adalah yang B, poin 3-nya C, poin 2-nya D, kemudian poin 1-nya adalah yang E gitu ya. Gampang banget teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Kita langsung baca aja pertanyaannya. Saya menerima aturan panitia ketika panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Nah, ini ASN selain sebagai perekat bangsa juga harus dituntut mampu beradaptasi ya teman-teman. Beradaptasi. Nah, di sini kira-kira jawabannya apa? A sangat sesuai, B sesuai, C ragu-ragu, D tidak sesuai, E sangat tidak sesuai. Nah, di sini yang paling tepat jawabannya adalah opsi A, sangat sesuai ya teman-teman. Jadi kita harus menerima aturan apapun yang berlaku ya. Apalagi di sini kita apa ya, sekamar dengan orang yang nggak kita kenal sebelumnya dan berasal dari kota yang lain kayak gitu ya. Jadi harus mampu beradaptasi teman-teman. Jadi harus menerima ya. Makanya di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sangat sesuai, yaitu menerima aturan ya. Jadi di sini poin 5-nya adalah yang A, poin 4-nya B, poin 3-nya C, poin 2-nya D, dan poin 1-nya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Saat saya berkunjung ke suatu daerah, saya ditawarkan makan oleh pemuka adat sebagai salah satu bagian dari upacara penyambutan. Saya menolak makanan karena dalam agama saya makanan tersebut dilarang. Oke, jadi kira-kira gimana nih jawabannya teman-teman? Nah, ini soalnya agak sedikit hot ya. Ada bertolak belakang antara agama dan juga saling menghargai satu sama lain ya teman-teman yang berbeda dengan kita. Nah, tipsnya teman-teman,
Nah, di sini kan dia bilang, saya menolak makanan karena dalam agama saya itu dilarang, teman-teman. Nah, agama ini kan itu yang paling utama ya, teman-teman, perintah dari Tuhan. Nah, misalnya ya, aku contohin aja, misalnya si A ini agamanya Islam. Nah, kemudian si B ini itu non-muslim ya, non-muslim. Anggaplah si B ini menawarkan makanan yang seperti babi ya, teman-teman. Nah, babi itu kan dilarang oleh agama Islam. Nah, si B ini menawarkan babi ke A. Nah, A itu nggak bisa makan karena apa? Karena emang dari agamanya itu dilarang, kurang lebih seperti itu contohnya, teman-teman. Nah, di sini maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, sangat sesuai ya. Kecuali kalau misalnya tidak ada kata kalimat ini, teman-teman ya. Kalau kalimat ini dihilangkan, maka Mmm, ditawarkan maksudnya tuh kalimat dalam agama itu nggak ada, berarti, jawabannya adalah yang E gitu. Ngerti ya maksud aku? Kalau misalnya kurang ngerti coba komen di kolom komentar. Nah, jadi di sini paling tepat adalah yang A, maka poinnya adalah poin tertinggi adalah A, yaitu 5. Kemudian poin 4-nya itu yang B, poin 3-nya adalah yang C, poin 2-nya adalah yang D, poin 1-nya adalah yang E, teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita jawabnya yang E, itu poinnya 1, teman-teman. Kenapa? Karena berarti kita melanggar aturan agama ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, next ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Saya akan menggunakan penutup kepala meskipun sehari-hari saya tidak menggunakan penutup kepala jika memang aturan di daerah tersebut mewajibkan penggunaannya. Oke, ini kurang lebih seperti soal sebelumnya, teman-teman. Tapi soal sebelumnya itu kan bawa agama ya. Nah, di sini kita nggak tahu nih apakah dia muslim atau non-muslim ya, karena nggak ada disebutin agama saya seperti itu. Nah, ini bisa aja kan baik juga ya orang muslim yang nggak pakai hijab misalnya ya atau penutup kepala seperti itu. Nah, di sini dia menggunakan penutup kepala meskipun sehari-hari dia nggak pakai hijab ya, karena sudah ditentukan oleh aturan dari daerah tersebut. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? A sangat sesuai, B sesuai, C ragu-ragu, D tidak sesuai, E sangat tidak sesuai. Nah, di sini poin tertingginya adalah yang A, sangat sesuai, teman-teman ya. Kenapa? Seperti tadi aku cerita ya, teman-teman, kecuali misalnya kalau di sini saya di agama saya dilarang menggunakan penutup kepala. Jadi saya nggak mau menggunakan penutup kepala di daerah tersebut. Nah, itu jawabannya bisa berubah lagi, teman-teman ya. Nah, jadi di sini poin tertinggi adalah yang A. Kemudian poin 4-nya B, poin 3-nya C, poin 2-nya D, poin 1-nya adalah yang E. Misalnya kalian masih bingung antara soal nomor 4 atau 5 tadi, coba komen di kolom komentar, aku bakalan bantu jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan misalnya yang bertanya-tanya apakah sudah ada bukan bimbel sih teman-teman, website ya, website untuk try out P3K ini sudah ada teman-teman di Sobat P3K. Kalian tinggal klik aja linknya di description box aku. Dan juga untuk ebook P3K terbaru sudah launching juga. Untuk kalian yang pesan boleh order di nomor WA yang udah aku cantumin di description box aku juga. Dan untuk info bimbel ya kalian boleh tanya-tanya di nomor tersebut ya teman-teman. Dan sekian aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.